Halo guys, jadi pada konten kali ini saya akan buat tips berupa mind map cara untuk sukses ujian. Penting kita ketahui bahwa dalam melakukan atau menargetkan sesuatu hal perlu kita pastikan harus memiliki rencana atau planning yang akurat, sehingga ketika kita menghadapi situasi tersebut kita sudah benar-benar siap dan mampu untuk menghadapinya. Oke, jadi di sini secara khusus cara untuk sukses ujian saya buat dalam bentuk mind mapping yang di sini dapat saya buat dalam 3 tahapan, yaitu dalam pasca pre-ujian, proses ujian, hingga pasca ujian. Oke, jadi yang pertama saya akan mulai pada tahap pre-ujian, dimana kita sebelum ujian harus penting mempersiapkan beberapa modalitas berupa pembelajaran pelafalan yang nantinya dapat kita gunakan ataupun dapat kita akurasikan agar dapat menjawab soal-soal yang diberikan dengan mudah. Jadi di sini yang pertama pada tahap pre-ujian saya membagi dalam tiga tahapan atau 3 bagian. Yang pertama itu motivasi, modalitas, dan olahraga atau senam. Jadi tahapan di sini yang paling utama yaitu motivasi. Pada saat kita mau ujian, yang perlu kita harapkan yaitu motivasi. Untuk apa sebenarnya kita mau ujian dan apa target yang akan kita lakukan. Seperti motivasi, kita harus bisa menggapai juara 1, masuk perankingan dengan nilai-nilai skor terbaik. Maka dengan otomatis kita akan bergairah dalam pembelajaran dan akan sangat efektif untuk meningkatkan mutu kualitas pembelajaran kita. Yang kedua yaitu senam. Di sini perlu dilakukan bahwa otak itu memerlukan refreshing, yaitu dengan cara berolahraga agar otak tersebut dapat dengan santai dan juga rileks agar tidak terbebani dengan pikiran-pikiran yang tidak penting. Dan yang ketiga yaitu modalitas. Ya, modalitas di sini memang penting sebelum kita melakukan atau terjun ke dalam misi menyelesaikan tugas tertentu. Perlu kita harus memiliki modalitas. Jadi modalitas yang dimaksud di sini yaitu belajar dalam bentuk visual, belajar dalam bentuk auditorial, dan kinergetik. Di sini dapat dibagi menjadi 3 tahap. Dalam visual, di situ penglihatan atau pada penglihatan bagaimana kita melihat pembelajaran ataupun buku-buku tersebut dengan baik dan juga dengan fokus. Kemudian auditorial yaitu lebih ke pendengaran, yaitu pendengaran dari penjelasan berupa video ataupun rekaman sound suara yang kita rekam dari penjelasan guru yang akan kita dengar dan akan kita serap melalui otak, sehingga nantinya akan disimpan tersendiri secara otomatis. Dan yang ketiga itu kinergetik, yaitu berupa pekerjaan atau mengerjakan proses reaksi pembelajaran, yaitu pada tahap selanjutnya itu proses ujian. Yaitu proses ujian di sini ada beberapa tahap, yaitu seperti paling diutamakan yaitu berdoa. Ya, kalau kita menghadapi ataupun menjalankan sesuatu hal, berdoa itu sangatlah penting agar kita mendapatkan pengetahuan yang daripada Tuhan. Karena dengan berdoa kita dapat santai mengerjakan dan juga dapat menyelesaikannya dengan mudah. Ada juga di sini posisi, yaitu posisi tubuh yang nyaman. Yang hal ini juga sangat berpengaruh di dalam menjangkau efektivitas pembelajaran yang baik. Dan yang selanjutnya itu mencatat. Ya, mencatat di sini maksudnya itu meringkas secara rinci hal-hal yang penting dan perlu diingat dalam proses pembelajaran. Dan juga di sini meringkas. Jadi di sini meringkas berupa hal-hal yang perlu digarisbawahi
dan penting untuk kita gunakan atau kita pelajari agar nantinya dapat kita kerjakan soal-soal itu dengan mudah. Dan selanjutnya itu jeda ya. Di sini jeda perlu karena otak tersebut tidak seperti komputer dapat menerima memori dengan jangkauan yang cukup luas, karena otak itu membutuhkan refreshing. Makanya kita harus dalam belajar itu harus tetap konsisten dan tetap santai gitu. Jadi di sini jeda dapat berupa santai, menikmati suasana lingkungan, ataupun dengan minum kopi juga. Oke, setelah itu kita masuk kepada pasca ujian. Jadi di sini pasca ujian, di sini adalah proses mengerjakan soal-soal, yaitu yang dapat kita bagi menjadi 3 dari hasil pembagian yang saya buat, yaitu dengan senam ya. Sebelum kita ujian, kita tentu senam ataupun mendengarkan refreshing musik agar otak kita itu refresh dan juga segar nantinya dapat menjawab soal-soal. Itu memori dan berupa mengingat. Jadi di sini berupa ingatan yang kita pelajari itu sangat berhubungan dari yang tahapan-tahapan sebelumnya akan tersimpan otomatis pada memori jika kita sudah belajar dengan konsisten. Dan yang selanjutnya itu renungkan. Di sini yaitu perenungan yang dimaksud yaitu berupa pemahaman secara ampuh pada soal-soal yang akan mungkin atau terlihat ataupun yang akan kita kerjakan dengan santai dan cukup tenang. Dalam mengerjakan segala sesuatu, kita harus tetap tenang dan juga paham betul, dan juga perlu kita ketahui bahwa kita tetap percaya diri dan konsisten dengan apa yang kita sudah pelajari. Dan setelah itu otomatis kalian akan mencapai hasil dan target yang akan kalian gapai gitu. Jadi inti dari mind mapping yang saya buat ini bahwa kunci sukses itu merupakan suatu hal yang kita lakukan secara berulang-ulang dan juga secara bertahap, yang nantinya itu kan sangat berpengaruh besar terhadap pola kebiasaan kita di masa depan. Jadi kunci sukses itu adalah bagaimana kita dapat memanajemen, mengatur situasi menjadi sangat konsisten agar dapat menyelesaikan suatu masalah dengan mudah. Oke, jadi sekian dulu dari saya.